Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelumnya Ibu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Ika Widiana dengan NIM 292022-024. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita mulai berdoa dulu ya. Siapa nih kira-kira yang memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Oke, yang pertama Katarina, Cecil, Hadir, Bu. Lunar, Hadir, Bu. Afrina, Hadir. Devi, Hadir, Bu. Yunita, Hadir. Jovita, Hadir, Bu. Raras, Hadir, Bu. Indri. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke. Untuk menambah semangat kalian, kita menyanyi Garuda Pancasila. Berdiri ya, nanti sambil tepuk tangan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu pimpin ya. Mulai Iya, Bu. hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui gambar manusia, siswa dapat merinci 4 ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, melalui video merawat organ reproduksi, siswa dapat menyajikan karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Yang ketiga, melalui teks bacaan yang berjudul Kerjasama Negara ASEAN, siswa dapat menganalisis 4 peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Yang keempat, melalui teks bacaan yang berjudul Kerjasama Negara ASEAN, siswa dapat menyajikan hasil posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui teks pidato yang berjudul Cinta Tanah Air, siswa mampu menyimpulkan isi teks pidato melalui pidato yang didengar dan dibaca dengan benar. Kemudian yang keenam, melalui teks pidato yang berjudul Cinta Tanah Air, siswa mampu menyajikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif yang benar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang di rumah memiliki kakak atau adik? Siapa? Ayo. Saya. Banyak nih. Nah, Ibu mau bertanya kepada Lunar. Lunar, di rumah ada kakak laki-laki? Enggak, ada perempuan, Bu. Oh, perempuan. Nah, punya adik perempuan juga? Punya, Bu. Nah, kira-kira nih, apa perbedaan fisik dari kakak perempuanmu dengan adikmu? Kalau kakak perempuan saya itu sudah tumbuh rambut di daerah ketiak. Oh ya, kemudian nih Ibu mau tanya juga sama Yunita. Nah, memiliki kakak laki-laki atau enggak? Punya. Adik laki-laki? Punya. Nah, itu memiliki perbedaan fisik atau tidak ya? Kalau kakak saya ada kumisnya, Iya, terus? kalau adik saya nggak ada. Nggak ada komisnya ya, Yun? Nggak ada. Oke. Nah, kedua
ciri tersebut benar ya. Untuk lebih mendalami lagi, Ibu akan memberikan gambar manusia. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kelompoknya yang Ibu sebut menjadi satu kelompok ya, atau sederet gini aja. Sederet Sederet aja, Bu. Ibu berikan ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, kalian analisis gambar tersebut ya. Apa perbedaan nih kira-kira? Ada yang tahu? Ada. Apa, Indri? Yang laki-laki ada jakunnya, Bu. Oh iya, benar. Oke. Ibu akan beri LKPD 1 ya. Iya, Bu. Bentar, Ibu ambil dulu. Kelompok, Bu. Iya. Kelompoknya sama tadi. Sama, kan udah dibagi tadi. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Udah bisa kok. Mudah-mudahan. Kelompok ini ada kesulitan nggak ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik. Kelompok ini udah selesai. Oh, malah udah selesai. Oh, iya. Wah, kamu ada berapa jawabannya? Tunggu yang lain dulu ya. Aku boleh mencontoh nggak? Nggak boleh, ngapain kalian ya? Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD satunya. Siapa nih yang mau maju? Saya, Bu. Oke, Indri, silahkan. Di sini. Ya, duduk aja nggak apa-apa. Untuk soal yang pertama kan ada rincilah ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, Bu. Ya. Menurut kelompok kami, yang laki-laki itu tumbuh jakun. Ya, terus suaranya mengebas, Bu. Oh iya. Bu, yang laki-laki tumbuh rambut pada ketiak, perempuan juga, Bu. Terus sama yang tadi dibilang sama Indri, suaranya mengeras. Kalau perempuan menstruasi, Bu. Oke, benar ya. Nah, Ibu akan mau menampilkan video, kalian amati. Nah, nanti ini ada di LKPD ya. Ya, Bu. Kalian harus amati ini videonya. Dan sekitarnya setiap buang air besar, buang air kecil, dan saat mandi. Kedua, semua bagian alat kelamin dibersihkan sampai seluruh lipatan atau lukuk, sehingga gak ada kotoran yang tertinggal. Ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan alat kelamin ya. Keempat, basuh alat kelamin menggunakan air dengan gerakan dari depan ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus gak masuk ke dalam organ reproduksi. Kelima, keringkan alat kelamin dengan baik setelah dibasuh sebelum menggunakan celana kembali. Keenam, sebaiknya memilih dan menggunakan pakaian dalam dari bahan katun ya, agar bisa menyerap keringat. Ketujuh, hindari menggunakan celana yang ketat, karena bisa membuat peredaran darah gak lancar dan membuat sul vagina, penis, dan testis menjadi lembab. Kedelapan, gak menahan buang air kecil. Jangan dibiasain ya. Kesembilan, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. 10, pada saat menstruasi ganti pembalut secara teratur, maksimal 4 jam sekali, atau bila terasa telah penuh. 11, di luar masa menstruasi gak perlu menggunakan panty liner setiap hari. 12, bagi laki-laki yang gak sunat, dianjurkan untuk lebih menjaga kebersihan alat kelamin ya. Setiap setelah buang air kecil, basuh pakai air bersih dengan cara menarik kulit batang penis ke arah atas, sehingga seluruh permukaan penis terlihat. Lalu bersihkan seperti layaknya membersihkan bagian tubuh lainnya. Dan terakhir,
bagi laki-laki yang telah mimpi basah agar selalu membersihkan alat kelamin setelah mengalami mimpi basah ya. So, Bu Perawat berangkat naik taksi. Yuk perawat organ reproduksi. Ada tips lainnya? Tulis di kolom komentar. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih tentang cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, kalian mengerjakan soal yang nomor 2 pada LKPD-nya ya. Iya, Bu. Bagaimana kelompok sini? Ada kesulitan? Enggak ada, Bu. Ada, yakin? Yakin. Oke. Bu, sudah selesai. Kok cepet banget? Kan gampang, Bu. Oh, oke, bagus. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Dikerjain dulu ya. Iya, Bu. Waktunya masih lama, Bu. Sedikit lagi. Oke. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, siapa nih yang perwakilan kelompok mau maju ke depan? Salah satu aja. Siapa? Saya, Bu. Oke, Rara, silahkan maju ke depan sini ya. Nah, ini poster tentang menjaga reproduksi. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi, yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau ataupun lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Lalu, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan, agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Yang terakhir, bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Mengganti pembalut minimal 3 kali sehari saat menstruasi. Oke, jadi gitu ya. Berikan tepuk tangan untuk Rara. Nah, tadi kan sudah belajar mengenai ciri-ciri pubertas sama menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, kalian tahu nggak sih tadi pubertas itu apa? Dia yang tahu? Nah, jadi pubertas itu masa perubahan dari anak-anak ke dewasa secara fisik. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, kita itu tinggal di negara mana ya anak-anak? Indonesia. Nah, Indonesia. Nah, Indonesia itu kita patut berbangga karena di Indonesia memiliki sumber daya yang banyak kan. Ada batu bara tadi, kemudian timah dan sebagainya. Nah, kita kan ekspor ke negara-negara mana saja ya. Misalnya kan negara tetangga itu siapa aja nih? Malaysia, Singapura. Nah, itu disebut apa ya kira-kira? ASEAN. ASEAN. Nah, betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan teks. Bentar. Nah, Ibu akan berikan teks ini. Nanti kalian baca apa sih peran kerjasama negara ASEAN itu, kemudian peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya, dan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya itu apa? Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Dibaca dulu bersama kelompok, didiskusiin.
kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelaskan tulisannya? Jelas. Dibaca dulu bersama kelompok ya. Iya, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD 2 nih. Kalian dan kelompok mengisi pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ya, Baik, Bu. Ini LKPD-nya. Oke. Itu per kelompok ya, Bu? Iya. Nanti ada yang Makasih, individu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada kesulitan di kelompok ini? Tidak, Bu. Bisa kan? Oke. Udah selesai, Bu. Oh, sudah. Kelompok sini sudah. Sudah. Kelompok sini juga sudah. Oke. Boleh maju ke depan untuk mempresentasikan siapa nih? Saya, Bu. Devi, silahkan maju ke depan. Jadi di sini ada peranan Indonesia di ASEAN pada bidang sosial budaya. Yang pertama, partisipasi dalam Commit for SOCA. Indonesia berpartisipasi dalam Commit for the ASEAN Socio-Cultural Community ke-25 tahun di Singapura. Mereka membahas isu budaya, perdamaian, toleransi, serta penjaminan hak penyandang disabilitas. Yang kedua, perlindungan hak anak. Indonesia berperan dalam menjaga hak anak melalui mekanisme di ASEAN dalam Child Protection System. Yang ketiga, Indonesia telah berperan sejak pembentukan ASEAN Commit on Culture and Information ASEAN COCI. Tujuannya untuk mempromosikan kerjasama efektif di bidang kebudayaan dan penerangan untuk meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. Yang terakhir, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai acara budaya seperti workshop, simposium, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, dan pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Sudah, Bu? Oh, sudah. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengenai ini, Bu? Tidak. Yakin, Bu. Terima kasih, Devi. Berikan tepuk tangan untuk Devi. Nah, tadi kan ada yang perwakilan maju ke depan. Ini namanya apa ya? Siapa yang tahu? Tadi maju ke depan menyampaikan Presentasi, Bu. presentasi. Kemudian apakah ada lagi? Pidato, Bu. Benar. Nah, apa itu pidato? Ada yang tahu nih? Nggak tahu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan sebuah teks pidato nih. Kalian baca per kelompok. Nah, untuk mencari isi dari pidato tersebut, nah kan ini ada dua nih. Nah, ini kan ada 2 lembar. Ya. Nah, yang satu ini secara mandiri. Ya, Bu. Oke, Ibu berikan ya. Ini teksnya dulu. Ini LKPD-nya. Oke. Ini. Ini LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Udah dapet? Udah. Makasih, Bu. Oke.
dikerjakan dulu. Kalau ada kesulitan nanti bilang ya. Iya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, siapa ini yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Ada nih. Yang nomor 1. Saya, Bu. Oke, boleh silahkan maju ke depan. Yang nomor 1, kesimpulan dari pidato ini adalah bahwa sebagai siswa dan pemuda Indonesia kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Rasa cinta ini seharusnya diwujudkan melalui rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia dan dengan upaya menjaga negara kesatuan ini. Dalam hal ini, kita seharusnya bersikap seperti anak yang mencintai orang tuanya, yang selalu menjaga dan merawat dengan baik. Dengan demikian, kita sebagai siswa memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Terima kasih kepada kepala sekolah, pada guru dan teman-teman semua. Semoga Tuhan memberkati. Oke. Selanjutnya yang nomor 2 nih. Siapa yang mau maju? Berikan tepuk tangan dulu untuk Katarina. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju nih? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Jovita maju ke depan. Di sini ada pidato, yaitu salam hormat kepada semua orang yang hadir di sini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu cinta tanah air. Nah, tanah air adalah tempat kelahiran kita, tempat kita tumbuh dan berkembang, dan tempat kita berbagi kenangan berharga. Terima kasih, semoga cinta kita kepada tanah air ini selalu membara dan menginspirasi kita untuk bertindak demi kebaikan bersama. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Jovita. Ingin ditanyakan? Tidak. Oke, apa? Bagaimana jika tidak merawat organ reproduksi? Oh, jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan kebersihan alat reproduksi, kita akan mudah terserang penyakit, misalnya seperti HIV. Nah, kalian tadi ini sudah belajar tentang apa aja nih? Yang pertama apa? Ciri-ciri pubertas. Oke, yang kedua ASEAN. Yang kedua ASEAN. menjaga. Yang tadi videonya reproduksi. Oke, benar. Kemudian yang ketiga ASEAN. Keempat Pidato. Oke. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan lembar evaluasi peserta didik dikerjakan ya. Ya, Bu. Ini benar. Ini secara individu. Diisi nama, nomor absen, sama kelas. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Nah, ini dikumpulkan. Nanti Ibu akan koreksi dulu sebagai penilaian kalian di minggu besok. Nanti akan Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Bagaimana? Masih semangat? Masih, Bu. Ini dikumpulkan dulu. Masih bersemangat? Masih, Bu. Kita nyanyi lagu daerah Soe Ora Jamu. Bisa nggak? Bisa. Oke. Berdiri ya anak-anak. Oh iya, Bu. Ibu akan mulai hitungan ketiga ya. Sambil tepuk-tepuk nih. Iya, Bu. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong kelok. Suwe ora ketemu pisan gawe kelok. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk
mengakhiri, nah ini kan sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, siapa nih yang memimpin doa? Siapa? Saya, Bu. Oke, Afrina, silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hati-hati di jalan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu.